Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah SWT kita dipertemukan kembali di pengajian pagi hari ini. Pengajian untuk membahas tentang cabang-cabang iman dengan membaca kitab Qami'ut Tughyan Syarah Manzumat Syu'abil Iman. Nazomnya disusun oleh Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari rahimahullah dan diulas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke pembacaan kitabnya ya. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah as-syu'batu at-tasi'atu wasittun. Cabang iman yang ke-69. Cabang iman yang ke-69 adalah satru uyubil muslimin. Satru uyubil muslimin. Menutup atau menutupi ya. Menutupi dalam arti tidak membongkar-bongkar ya. Tidak membuka-buka, tidak mengobral gitu. Aib orang-orang Islam. Aib orang-orang Islam. Tersebut fi hadis Salim ibni Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Tersebut dalam hadis Salim putra Abdullah, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Salimnya tabi'in ya. Abdullah bin Umar sahabat Nabi dan Umarnya juga sahabat Nabi. Fi sahihaini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari Muslim an abihi dari bapaknya Salim yaitu Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sabdanya berbunyi al muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Al-muslimu seorang muslim adalah akhul muslimi, adalah saudara bagi muslim lainnya. Saudara bagi muslim lainnya. Nah, karena saudara ada konsekuensi dari persaudaraan. Ada konsekuensi dari persaudaraan, di antara konsekuensi persaudaraan adalah la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. La yadhlimuhu, muslim yang satu tidak menzalimi muslim lainnya. Muslim yang satu tidak menzalimi muslim lainnya. Wa la yuslimuhu, dan muslim yang satu tidak menyerahkan muslim lainnya kepada sesuatu yang membahayakannya, Di antara konsekuensinya lagi adalah wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man dan siapa saja kana yang berada pada posisi fi hajati akhihi dalam memenuhi hajat saudaranya, maka kanallahu fi hajatihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan berada pada
pemenuhan hajatnya. Allah SWT akan berada pada pemenuhan hajatnya. Waman dan siapa saja farroja yang melonggarkan atau memberi jalan keluar, atau memberikan keleluasaan atau keluangan an mukminin, atau juga makna lebih umum lagi membebaskan farroja. Bukan makna terjemahnya tapi ya makna yang bisa dipahami. Membebaskan an mukminin dari seorang beriman, membuat kelonggaran atas kurbatan, sesuatu yang menghimpit seorang mukmin, min kurabid dunya, dari sekian banyak himpitan dunia, maka farrajallahu anhu, maka Allah SWT akan melonggarkan atau membebaskan atau memberi jalan keluar, memberikan jalan keluar atau membebaskan anhu, dari mukmin yang memberi kelonggaran tadi, kurbatan atas satu himpitan min kurobi yaumil qiyamati, dari sekian banyak himpitan hari kiamat. Waman dan siapa saja yang sataro, menutupi musliman, maksudnya adalah aib seorang muslim, maka satarohu Allahu, Allah SWT akan menutupi aibnya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hadis ini sudah beberapa kali disebut di cabang-cabang iman sebelumnya, dan sekarang disebut lagi ya. Jadi karena sudah berkali-kali ya kita singkat saja. Jadi di hadis ini, hadis Bukhari dan Muslim ini, Rasulullah SAW menjelaskan tentang konsekuensi persaudaraan karena satu iman, karena satu Islam, karena satu akidah. Jadi al-ukhuwah al-islamiyah atau al-ukhuwah al-akidiyah. Saudara karena satu iman, karena satu akidah. Nah, itu ada konsekuensinya. Ulangi lagi aja ya, yaitu satu, la yazlimuhu, tidak menzolimi atau tidak menjadikan seorang muslim objek kezolimannya. Jadi tidak menjadikan orang muslim lainnya objek kezoliman seorang muslim. Wala yuslimuhu, dan kalau muslim lainnya terancam bahaya, dia masih bisa menghindari, masih bisa bersembunyi, masih bisa berkelit. Nah, kita yang mengetahui di mana dia bersembunyi, jangan justru menunjuk tempat persembunyiannya atau malah menyerahkannya kepada sesuatu yang membahayakan muslim itu. Wala yuslimuhu. Lalu sesama muslim ya berusaha untuk memenuhi hajat saudaranya. Jadi sebagian salaf saleh radhiyallahu anhum ya, mereka kalau punya hajat dan punya sarana untuk memenuhi hajat dirinya, lalu dia melihat seorang muslim lainnya juga punya hajat, tapi muslim lainnya itu tidak mempunyai sarana untuk memenuhi hajatnya. Nah, perilaku salaf ini adalah dia menolong saudaranya itu. Kenapa? Karena bisa dapat dua, saudaranya tertolong oleh dia tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya tentu yang begini-begini menuntut keimanan ya. Keimanan yang luar biasa. Waman farroja, berikutnya, ya banyak kan manusia ini urusan hidup tuh banyak, dan banyak dari urusan hidup itu membuat kita seperti terhimpit atau terjepit oleh satu keadaan. Sehingga menyulitkan kita bergerak, menyulitkan kita bernapas, ya, karena terjepit atau terhimpit. Nah, manakala kita bisa melonggarkan pada dia, melonggarkan
syukur-syukur bisa membebaskan dari keterhimpitannya, Allah pun akan memberikan kelonggaran pada dia untuk menghadapi keterhimpitan pada hari kiamat yang jauh lebih banyak lagi nanti. Terakhir adalah waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Oke, wa'lam, dan ketahuilah anna dzikra masawil ghair, bahwasanya menyebutkan keburukan orang lain, li gharadin sahihin, karena adanya tujuan yang benar, fis syar'i, menurut syariat, bihaisu la yumkinu, di mana sekiranya tidak memungkinkan, at-tawassulu, mencapai atau menggapai, ilaihi, kepada tujuan itu, mencapai tujuan itu, illa bi, kecuali dengan menyebut keburukan orang lain itu, maka hal itu adalah yubahu, diperbolehkan. Jadi menyebut keburukan pihak lain atau orang lain diperbolehkan fi khamsata asyara maudian, pada 15, saya terjemah bebas saja, 15 kasus, ya. Kama qalahu Ibnul Imad, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Imad. Jadi di sini dijelaskan bahwa ya kita berkewajiban sebagai cabang iman menutupi aib seorang muslim, tetapi ya gitu maksudnya. Tapi ada 15 situasi, 15 keadaan atau 15 kasus dibenarkan menyebut keburukan orang lain. Yang pertama adalah al-irsyadu, menunjukkan ila qaulin sahihin, kepada pendapat yang benar. Jadi agar orang itu sampai kepada pendapat yang benar, untuk sampai dalam tanda kutip terpaksa atau berkonsekuensi harus menyebut keburukan orang lain yang disebutkan. Contohnya ka'an samikta, seperti misalnya engkau mendengar wahidan seseorang yaqulu, yang mengucapkan kaulan perkataan, yaqulu kaulan, yang mengucapkan perkataan, munkaron yang munkar. Maka yang mendengar itu bagaimana? Kamunya bagaimana? Maka fayam bagi, maka sepatutnya atau sebaiknya antakula lahu, engkau berkata kepada orang itu, perkataan antakulta kada wa kada, engkau mengucapkan ini dan ini, atau terjemah bebasnya engkau mengucapkan bla bla bla, ya kan? Fadzalika ghairu munasib, perkataanmu itu tidak sesuai, tidak tepat. Perkataanmu itu tidak sesuai atau tidak tepat atau tidak benar, ya. Balil amru kada, justru kasusnya adalah demikian. Nah, tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah al-irsyad ila qaulin sahih. Nah, untuk sampai al-irsyad ila qaulin sahih, tidak ada pilihan kecuali dengan menyebut keburukan orang, ya kita sebut keburukan orang. Nah, itu boleh. Kasus pertama dari 15 kasus. Yang kedua, kasus kedua dari 15 kasus adalah nushul mustashiri. Nasihat kepada orang yang meminta pandangan. Nasihat pada orang meminta pandangan. Fin nikahi, dalam urusan pernikahan, au fi ida'il amanati, atau dalam menitipkan amanat. Baik menitipkan amanat dalam arti titipan benda atau barang, ya. Nitip uang,
nitip kendaraan umpamanya, ataupun amanat dalam arti jabatan, posisi, oke, au ghairi dzalika, terjemah bebasnya ada, dan lain-lain, ya, dan lain-lain, au ghairi dzalika dan lain-lain, ya. Kalau terjemah harfiahnya atau dalam urusan lainnya, maka fayajibu wajib alaika atasmu yang dimintai pendapat antukhbirahu memberitahunya bihaqiqatil hali atau memberitahukan bihaqiqatil hali tentang keadaan sebenarnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan idzastan soha ahadukum akhahu falyansah lahu. Idzastan soha ahadukum, jika salah seorang di antara kamu meminta nasihat akhahu kepada saudaranya, maka falyansah lahu, maka hendaklah ia memberikan nasihat untuk kebaikannya. Nah, ini maksudnya, misalnya ada satu keluarga, kawan atau saudara kita, ya, putrinya dilamar oleh orang lain, yang keluarga itu tidak begitu mengerti tentang yang melamar, atau mengerti tetapi dia masih kesulitan untuk mengambil keputusan. Oke, anggaplah keluarga A dilamar oleh keluarga B, tapi keluarga A tidak bisa atau tidak berani atau belum jelas baginya untuk mengambil keputusan. Lalu keluarga A minta pandangan atau berkonsultasi kepada keluarga C. Nah, di sini keluarga C ini berkewajiban menjelaskan keadaan keluarga B apa adanya. Walaupun berkonsekuensi menyebutkan aib keluarga B. Kenapa? Karena ada gharadun shai'un fil syar'i. Karena menyebutkan keburukan dalam konteks dan kasus seperti itu dibenarkan oleh syariat. Oke, ya. Jadi saya pernah ada pengalaman juga, ya. Ini kita dulu waktu masih mahasiswa, ya. Ya kan kita berteman dengan mahasiswa lain. Ya sebenarnya antara kita saling mengenal, ya. Nah, terus saya punya teman tuh punya adik perempuannya itu ditaksir oleh salah seorang dari teman kita ini, ya. Jadi waktu itu saya sudah menikah, Terus ya teman saya yang punya adik perempuan tuh nanya, gimana? Kalau si Fulan itu naksir adik saya, dia nanya kepada saya, jawabannya apa? Ya saya bilang gini aja, sebenarnya kan antum sudah punya jawabannya. Sampean sebenarnya sudah punya jawabannya. Kata dia, apa kira-kira? Dugaan saya ente pengen menolak gitu. Saya bilang begitu, ente pengen nolak. Betul katanya. Cuma saya nanya antum nih katanya, gimana? Ya berarti kan kita sepakat dalam hal menolak. Cuma antum perlu teman saja. Perlu penguat, ya, untuk tega menolak itu, ya kan? Nah, akhirnya ya kita berdua lah, ya. Kita cari alasan yang dibenarkan oleh oleh syariat gitu, kira-kira menolak dengan alasan apa begitu. Nah, kita diskusi itu berdua itu untuk menolak. Padahal kawan itu, ya, kita kawan. Ya, tapi kita karena berkawan, tapi kalau urusan satu itu lain lagi. Karena kita tidak ingin, ya, adiknya kawan itu nanti menjadi dalam tanda kutip menjadi korban. Oke. Nah, itu spiritnya adalah kalau kita berbuat begitu, spiritnya kita bukan menyebutkan aib orang. Spiritnya kita mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, idzastan soha ahadukum akhahu falyansah lahu. Nah, yang paling sering nih Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala ini dalam urusan ida'il amanati, urusan jabatan, ya, kedudukan, ya. Jabatan itu macam-macam, mulai dari yang paling simpel, paling ringan sampai jabatan besar. Itu pada hakikatnya
menitipkan amanah. Menitipkan amanah. Nah, di situ kan orang kadang tidak tahu, ini harus milih siapa umpamanya. Ini di musim pilkades umpamanya. Ini harus memilih siapa ini. Ya, di situ konteksnya, konteks idaul amanah. Kita pilih si fulan, jangan pilih fulan. Lalu dikejar. Kenapa tidak milih fulan? Ya kita jelaskan alasannya. Meskipun berkonsekuensi menyebutkan aib. Itu dibenarkan secara syar'i pertimbangan itu. Kenapa? Karena kemaslahatannya lebih besar. Kemaslahatannya lebih besar dibanding menyebutkan aib. Yaitu menyangkut kemaslahatan publik. Menyangkut kemaslahatan publik. Nah, oke ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah zikrul alimi al-mukhti'i litabi'ihi. Zikrul alimi al-mukhti'i litabi'ihi. Zikrul alimi menyebut seorang alim al-mukhti'i yang salah atau keliru, litabi'i kepada pengikut sang alim, Jadi kadang-kadang ya ada seorang syekh atau seorang kiai, seorang ustadz, seorang alim, seorang ulama. Nah kita tahu kesalahan dia, tapi pengikutnya ini kadang-kadang ya nggak mau tahu tentang kesalahan itu. Ya kita kalau memang penyebutan kesalahan seorang alim itu akan berdampak positif secara publik, ya kita perlu sebutkan kepada pengikutnya. Supaya pengikutnya juga ya, tidak taklid buta, tetapi ya memiliki pengetahuan untuk bersikap secara benar. Kama idza sa'alaka wahidun an mas'alatin. Seperti kasus jika seseorang bertanya kepadamu tentang satu persoalan. Faqala, lalu orang itu menjawab. Syaikhi qala kadza wa kadza. Guruku atau kiaiku berkata begini dan begini. Berkata begini atau berpendapat begini dan begini. Fataqulu, lalu kamu berkomentar. Syaikhuka mukhtiun. Gurumu itu keliru. Ya. Atau pandangan atau pendapat gurumu itu tidak pas. Salah. Syaikhuka mukhtiun. Jadi kalau orang mengkabarkan bahwa dia telah melakukan suatu aib, tapi suasananya adalah menyesal dan taubat, maka haruma ikhtiyabuhu. Haram bagi siapapun menggibah dia.